Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan jawaban saya di pertanyaan modul 11A9 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya sendiri, Lisni Maida Sidauruk. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Saya percaya murid akan merasa kurangnya rasa kebahagiaan di dalam belajar di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 ini. Karena pendidikan sejatinya menciptakan manusia yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai universal. Konsepsi tersebut adalah pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Yang bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, yaitu keluarga dan lingkungan, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan atau game-based learning. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Murid adalah anak didik kita yang harus kita didik dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi yang berlaku saat ini. Setiap hari saya berusaha dengan rencana-rencana pembelajaran yang sudah disusun sebaik mungkin. Murid adalah anak didik kita yang memiliki kodrat alam yang selalu ingin merdeka sejak dari kandungan
Ia menangis jika merasa kehausan hingga jiwa merdeka saat ia dewasa. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, hal yang terpenting dalam pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangat penting untuk mendidik dan dijadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji, sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan prinsip pelajar Pancasila. Ketika pembelajaran di kelas, anak-anak seringkali tidak memperhatikan penjelasan guru. Mereka lebih asik dengan bermain dan bercanda bersama teman-temannya. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bermain adalah kodrat anak. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar sesuai dengan kodrat anak. Dengan bermain, anak dapat mengolah cipta dan rasa sehingga menjadi sebuah karya dan budi pekerti. Anak yang terpenuhi kodratnya akan tumbuh menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik atau yang dikenal dengan akhlak yang terpuji. Sekian pemaparan jawaban saya pada modul ini. Terima kasih.